Puji Tuhan saudara, kalau pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan Tuhan di dalam rumahnya untuk memuji, menyembah, bahkan menerima berkat Tuhan firman-Nya yang selalu kita tunggu-tunggu dari hari ke hari. Saudara, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan sudah baik mengantar kami tiba di tempat ini dengan selamat Bapa. Untuk saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan Bapa, kiranya Engkau sertai, Engkau lindungi, sehingga mereka boleh tiba di sini dengan selamat. Hendak bersama kami Tuhan untuk memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang diberkati Bapa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita pujikan dengan pujian bejana-Mu Bapa. Haleluya. Saudara tetap diam dan konsentrasi kepada Tuhan, bahwa saudara butuh Tuhan saat-saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, benar Bapa, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu Yesus. Hatimu rasakan hadirat-Mu, benar Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, benar Tuhan. Dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jemaat bangkit berdiri, kita katakan kepada Tuhan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Amin. Ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu Yesus.
syukurku di kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Syukurku di kaki-Mu. Haleluya. Rasakan hadirat-Mu Yesus. Takkan melepaskan-Mu percaya bagiku. Mengirimmu seumur hidupku. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu. Haleluya. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Haleluya Bapa. Mari kita sembah Dia yang hidup itu, saudara. Kita saat ini butuh pertolongan Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Jadikan kami bencana-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, ku bersyukur, sungguh bersungguh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Betapa hati kami melimpah dengan rasa syukur Tuhan. Ketika Bapa membawa kami di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Karena kami selalu rindu memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan.
Pagi hari ini satukan hati, pikiran, jiwa, bahkan roh kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu, kekuatan Tuhan, kemuliaan Bapa menjadikan bagian buat kehidupan kami Bapa. Jangan lepaskan tangan kami Bapa di dalam hadirat-Mu Bapa. Kiranya kami selalu setia kepada Engkau dan belajar memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Saudara, memang banyak gereja yang melakukan ibadah online, tapi pagi hari ini sudah 2 minggu ini saudara kita bisa bertatap muka dan bisa hadir di dalam rumah Tuhan yang indah dan diberkati Tuhan ini. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan dengan pujian, segala puji syukur saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa tepuk tangan. Amin. Haleluya. Amin. Kita katakan sama-sama.
masih malu-malu saudara. Kita angkat dengan pujian Tuhanku Maha Besar. Saudara bisa berseru dengan semangat dan melimpahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus di atas segala nama, saudara. Kalau saudara kenal dengan Tuhan Yesus, maka saudara tidak usah khawatir dengan adanya isu COVID, corona, apapun.
bahkan kehidupan saudara saat ini Dia yang menjamin. Kita sambut firman-Nya dengan pujian, Yesus Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kita siapkan hati, pikiran, jiwa, roh kami untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun jangan tinggalkan kami, Bapa. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan pesan setia-Mu, Tuhan, hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, jangan lepaskan tangan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Yes, amin Tuhan. Tiada
Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Pagi hari ini Bapa, biarlah firman-Mu boleh mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk memberitahukan isi hati Bapa, untuk menyampaikan rencana Bapa buat jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Berfirmanlah Bapa pagi hari ini. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa firman-Mu adalah pelita buat kehidupan kami Bapa. Sehingga pada saat Tuhan izinkan kami harus hidup dalam lembah kekelaman, bahkan kegelapan, asalkan firman-Mu Bapa menjadikan pelita buat kehidupan kami, maka kami tidak Tuhan tidak akan Tuhan terjadi terjatuhan maupun Tuhan tergeletak ya Bapa. Firman-Mu kami percaya Bapa untuk menguatkan iman kami dan mengajari kami selalu setia kepada Engkau Bapa. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami hendak melihat firman-Mu Tuhan, dan ajarilah kami melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan rencana-Mu yang terindah buat jemaat-Mu di pagi hari ini, melalui isi hati Bapa yang sudah disiapkan melalui hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, kami persilakan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Ya puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah diberkati Tuhan. Satu pujian untuk membawa kita senantiasa memandang Tuhan dalam segala situasi, kondisi kehidupan kita. Yesuslah yang menjadi juru selamat kita, ya. Dia akan senantiasa menolong saudara dan saya. Sekalipun langkah demi langkah hidup kita diwarnai berbagai macam hal, ya, yang membuat kita mungkin, ya, duka cita, ya, mungkin happy, puji Tuhan. Nah, tetapi segala sesuatu yang tak terduga Tuhan izinkan. Namun seperti pujian ini katakan, Dialah yang menjadi juru selamat kita dalam segala hal apapun, ya. Nah, untuk itu saudara, kadangkala kita lemah, kadangkala tidak berdaya, tetapi percayalah Dia yang menjadi sumber kekuatan kita untuk kita mampu melangkah, menjalani kehidupan ini dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Tak terasa, kalau dulu katakan orang kalau sudah bertinggal beberapa lagi akan Natalan. Nah, ini sudah Oktober, November, Desember, tapi kok Natalan nggak terbayang di pikiran kita, saudara. Biasanya kita sudah sibuk, kita sudah DP, nah, gedung, kita sudah DP untuk catering dan lain sebagainya. Namun melihat situasi kondisi yang yang tidak pasti seperti ini, saudara, sehingga kita ibadah padang saja kita cancel, yang acara kita di Pacet. Nah, kemudian untuk Natal ini Oktober, November, Desember. Nah, sehingga pikiran kita, Natalan ya apa ya? Nah, jadi segala sesuatu kita belum pastikan itu, namun segala sesuatu yang mewarnai kehidupan kita, percayalah Dia yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita lihat sedikit firman Tuhan, saudara. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari saudara, sudah ketemu, kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Saya baca ayat yang ke-7, saudara baca ayat yang ke-8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum,
Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, puji Tuhan, silakan duduk saudara. Nah, saudara terkasih Tuhan, ya, tertarik dengan ayat yang ke-8 ini saudara. Maka bangunlah ia, ya, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, saudara terkasih Tuhan, makanan jenis apa yang membuat seseorang itu kuat sampai 40 hari 40 malam? Makanan apa saudara? Makanan sekeras apapun, ya. Makannya sekeras apapun atau sebanyak apapun, kita makan pagi, siangnya wes kukuruyuk lagi perut kita. Apalagi sorenya, apalagi kalau kita nggak makan, malamnya kukuruyuk terus saudara. Nah, makanan jenis apa yang membuat Elia ini mampu berjalan 40 hari 40 malam? Saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingat kalau orang, ya, puasa makan yang manis-manis, yang gula Jawa, yang coklat dan lain sebagainya. Tetapi apakah bertahan sampai 40 hari 40 malam? Paling bertahan 4 jam. 4 jam sekukuruyuk lagi saudara. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hal ini menarik, ya, bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sini, memang, ya, apa yang terjadi, latar belakang apa sampai Nabi Elia ini bisa mampu berjalan 40 hari 40 malam dengan kekuatan makanan yang dia makan saat itu. Tetapi sesuatu yang terjadi sebelumnya itu ada apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah keputusasaan. Bagaimana seorang nabi besar, bagaimana seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, yang mampu mendemonstrasikan kuasa Tuhan, bahkan dia bisa berkata, "Hai hujan, turunlah." Hujan turun. "Hai hujan, jangan turun." Enggak turun, saudara. Seorang hamba Tuhan yang berkuasa luar biasa. Namun dalam perjalanan hidupnya diwarnai dengan keputusasaan. Saudara terkait dalam Tuhan, ada faktor X, ada faktor yang bisa mempengaruhi hidup saudara dan saya sebagai manusia, ya. Bahkan karena beratnya faktor X yang menekan hidup kita, membuat saudara dan saya, yang membuat Nabi Elia ini untuk enggan hidup. Karena Nabi Elia katakan, saudara, "Cukup kasih karuniamu Tuhan bagiku. Sekarang aku pengen mati." Nah, ada keputusasaan, ada masalah yang menekan. Oleh karena apa, saudara? Satu ancaman daripada seorang perempuan yang saya katakan selalu kepada anak-anak sekolah minggu, Isabel. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara terkasih di dalam Tuhan, faktor X yang bisa membuat hidup seorang Nabi Elia tertekan. Nah, demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Ada faktor-faktor yang bisa menekan hidup kita. Dan segala sesuatu memang Tuhan izinkan. Segala perkara yang terjadi bisa terjadi seperti dua kutub yang berbeda.
Kalau di dunia ini selalu ada kutub yang berbeda. Ada besar, ada kecil. Ada jauh, ada dekat. Ada pahit, ada manis. Dan firman Tuhan pun mengatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, saudara lihat, ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Apa yang terjadi di sana tidak asing lagi bagi saudara dan saya, ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk segala sesuatu ada waktunya, ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Mulai ayat yang ke-1 pertama sampai ayat yang ke-8. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Nah, ini positif, ini membuat seseorang happy, saudara. Ya. Tapi ada kutub yang berbeda lagi. Kalimat ini katakan ada waktunya untuk meninggal. Apakah ada happy, saudara? Ya, duka cita. Tadi pagi, ya, begitu saya bangun, jam 4 kurang saya lihat WA, ada teman saya meninggal. Ya. Pas kemarin, tanggal 10 Oktober, dia lahir 10 Oktober 1979. Hari yang sama, 10 Oktober 2020, tutup usia. Seorang staf pengembalaan di Elohim Sidoarjo, GPD Elohim, meninggalkan satu putri, satu putra. Ya. Kalau nggak salah usia kelas 2 atau kelas 3 SD yang besar, yang kecil cowok masih mungkin setahun atau 2 tahun. Saya baca, nggak tega, saudara. Ya. Kalau waktu ada masa lahir, happy, sukacita. Namun sesuatu hal yang berbeda, ada waktunya untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Nah, saudara kasih Tuhan, perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi pada kutub yang positif, puji Tuhan, kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita bisa berkata betapa baiknya Tuhan. Namun dalam kondisi kutub yang seakan-akan kita merasakan sesuatu yang negatif, apakah kita tetap bisa berkata puji Tuhan? Saudara terkasih dalam Tuhan, faktor-faktor inilah yang bisa menekan hidup saudara saya, sehingga ada masa yang baik atau indah, tetapi ada sebaliknya yang terjadi. Kutub yang berbeda ini Tuhan izinkan terjadi. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Amin.
Nah, saudara terkasih Tuhan, Nabi Elia, dia enggan hidup. Bahkan dia tinggalkan pekerjaannya atau pelayanannya. Kalau seorang hamba Tuhan, kalau seorang anak Tuhan, kalau orang percaya sudah putus asa, sekalipun dia minta atau mohon kepada Tuhan, Tuhan cukup kasih karunia bagiku, sekarang aku mau mati. Apakah Tuhan langsung menjawab, ya wis mate, oh. Sudah terkadang Tuhan, bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya rancangan yang indah atas kehidupan kita umat-umat Tuhan. Dan Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi alat Tuhan. Sebagai apa? Kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi satu perkara, kalau Tuhan mengizinkan untuk kita tetap hidup sampai saat ini, ada maksud, ada rancangan Tuhan bagi saudara saya. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi alat Tuhan. Siapa tahu kita bisa membawa keluarga kita, saudara kita, anak, suami atau istri yang belum percaya kepada Tuhan. Sudah terkasih Tuhan. Saat Elia ada dalam tekanan keputusasaan, ia tinggalkan pelayanannya. Kita lihat apa yang Tuhan inginkan. Dalam kitab 1 Raja-Raja tadi, saudara, pasal yang ke-19 tadi, coba saudara lihat ayat yang kelima. Ini yang Tuhan mau. Ayat yang kelima. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Saudara terkasih Tuhan, seorang malaikat Tuhan, satu kehendak Tuhan, tidak membiarkan untuk Nabi Elia ini tidur dan bablas meninggal. Namun, kehendak Tuhan melalui malaikatnya, dia katakan apa? Bangun, bangun. Saudara terkasih Tuhan, dalam keadaan keputusasaan seperti apapun, mungkin terpuruk sampai seperti apa, mungkin jatuh dan tergeletak mungkin pandangan kita. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu. Tetapi Tuhan katakan bangun. Bangun. Makanlah. Artinya bangun. Makanlah, ada jaminan. Ada berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi orang yang bangun. Yang bangkit dari keputusasaan. Dan Tuhan punya mau lagi, saudara, ayat yang ke-9. Ayat 9, ayat 15 dan ayat 16. Ayat 9 demikian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 15 dan 16. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Saudara terkasih Tuhan, kita lihat di sini apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang dalam keadaan putus asa.
bangun. Dan ayat yang ke-9, 15, 16, bekerja. Ya. Bertindak. Karena Tuhan punya rancangan untuk memakai Nabi Elia ini. Untuk mengurapi raja, untuk mengurapi Elisa sebagai pengganti Nabi Elia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita terpuruknya seperti apa? Tuhan tidak inginkan untuk kita terus terpuruk di dalamnya. Tuhan memberikan harapan yang baru untuk kita bisa bangun, bisa berdiri, dan melakukan rencana Tuhan. Sudah mau dipakai Tuhan? Sudah terkesan Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi alat Tuhan. Nah, sehingga saudara, bagaimana untuk Nabi Elia ini bisa bangun dan bertindak sampai dia bisa melakukan satu rancangan Allah, kehendak Tuhan, seperti ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Apa yang harus dia lakukan? Nah, kita akan lihat saudara. Jadi ini menjadi satu pelajaran bagi kita kalau kita terpuruk keadaan kita. Kalau kita ada dalam keputusasaan. Dan sekali lagi, Tuhan tidak mau kita ada dalam keputusasaan. Tuhan mau kita bangkit. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara Nabi Elia? Yang pertama, saudara, ya, ayat yang ke-7 kita lihat di sini. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Nah, saudara, memang manusiawi. Saya percaya saat malaikat Tuhan datang yang pertama kali kepada Elia, bangun. Seperti kalau kita itu sudah rencana mau bangun pagi jam 3:30 misalnya, ya, kita pasang wecker, ya, kita pasang alarm. Apakah kita langsung jegret bangun, saudara? Kalau pas kita tidurnya sudah memang sudah cukup, langsung bangun. Nah, tetapi kalau rasanya kita masih kurang, seperti Mr. Bean, ya, matikan, ya, langsung tidur lagi, sudah. Nah, sudah terkesan Tuhan. Elia hal yang sama saat malaikat Tuhan katakan bangun, mungkin cuma noleh merem-meneh. Sehingga ayat yang ke-7, yang kedua kalinya malaikat Tuhan datang menyentuhnya. Sudah terkesan Tuhan. Kalau cuma diteriaki, kalau cuma diomongi, nggak dengar. Mungkin dengar tapi enggan. Perlu disentuh. Tangi. Saya ingat kalau ibu saya wis diteriaki nggak bangun, dijawil nggak bangun. Akhirnya apa, saudara? Diguyang banyu, saudara. Sudah terkesan Tuhan. Yang kedua kali malaikat ini katakan bangun, dan puji Tuhan. Inilah bagaimana supaya Nabi Elia ini bisa bangkit dari keputusasaan dan bisa melakukan rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-7 ini saya menyimpulkan, bangun dan pandang Tuhan. Bangun dan pandang Tuhan. Untuk memandang Tuhan, Elia lihat saat malaikat itu katakan bangun,
lihat di sebelahmu. Ada apa, saudara? Ada roti bakar dan air dalam kendi. Nggak tahu ini roti bakar, siapa sing bakar? Siapa yang nyiapin? Tentunya Tuhan sendiri. Sudah terkesan Tuhan, entah ini roti bakar Bandung, atau roti bakar Palembang, atau roti bakar mana. Sudah terkesan Tuhan. Nah, disinilah yang menjadi faktor Elia bisa bangun. Kalau hanya mendengar perkataan Tuhan, bangun, cuma gelok tok terus merem lagi. Tetapi begitu melihat ada harapan yang sudah Tuhan siapkan, begitu melihat ada berkat yang sudah Tuhan siapkan, Elia bangun. Makanya saudara, untuk kita bisa bangun, bangkit dari keputusasaan. Kalau kita bangun, melek, ada masalah, apa yang terjadi? Ingat lagi masalah, mati aja wes. Tetapi kalau begitu ada sesuatu yang kita lihat, berkat atau pengharapan, pasti kita akan bangun. Sehingga hal inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Terpuruknya kayak apa? Kalau kita melihat masalah akan semakin terpuruk. Tetapi lihatlah perjanjian Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan pasti ada. Pertolongan Tuhan sudah Tuhan siapkan bagi kita. Nah, sudah terkasih Tuhan. Sehingga kalau yang pertama ini mengajarkan kepada kita, bangun dan pandang Tuhan. Oleh karena apa? Kita memandang Tuhan. Ada pengharapan yang sudah Tuhan siapkan. Ada pengharapan, ada berkat yang sudah Tuhan siapkan. Makanya tidak nyangka kalau di sebelah kepala Elia ada roti bakar dan air dalam kendi. Itulah yang Tuhan siapkan. Ini hal yang pertama, untuk membuat kita bisa bangun dari keputusasaan. Bangun, pandang Tuhan. Pandang Tuhan, apa yang kita lihat? Kalau kita memandang Tuhan, hanya kita memandang dengan kasat mata kita, gak ketok. Kalau Tuhan gak ketok, bagaimana pengharapan? Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berharap? Tentunya kita dengan kacamata iman. Dengan kacamata iman kita dapat melihat pengharapan di dalam Tuhan. Dan bagaimana kita bisa memiliki iman? Bagaimana kita bisa memiliki iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman. Sehingga dengan kita dengar firman, puji Tuhan kita bisa ibadah offline. Sehingga kita bisa tatap muka, kita bisa buka Alkitab sama-sama, kita bisa memuji Tuhan sama-sama. Karena ada jemaat, ya puji Tuhan, ya juga ke minggu kemarin. Enak kalau ibadah offline ini tatap muka, masalah datang saat kita datang ibadah ada masalah pulang sudah lega, sudah nyaman. Tetapi saat online, saat dulu putune sing nangis ditinggal, saat nonton, saat ikut ibadah, cengar, kenapa bangun lagi sana? Sebentar di sini sudah jalan terus. Firman Tuhan apa tadi? Saudara, aduh banyak gangguan nih, aduh banyak gangguannya katanya. Nah, kalau kami gak ada gangguan karena gak ada anak kecil, karena udah besar, jadi sama-sama beribadah. Nah sudah tergantung Tuhan. Walaupun secara online ataupun offline, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca akan menumbuhkan iman kita. Amin. Dengan menumbuhkan iman, maka kita mampu memandang pengharapan di dalam Tuhan. Janji-janji apa di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan.
Makanya kita bisa berkata, ya, hidupku menghidupi firman, firmanmu menghidupiku. Oleh karena apa? Janji-janji Tuhan. Untuk itu bangun dan pandang Tuhan, ada harapan yang baru. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, saudara kasih Tuhan, yang kedua, ya, begitu dia sudah, ya, bangun dan makan, mendapatkan harapan baru, mendapatkan kekuatan yang baru. Langkah yang kedua, saudara, Elia berjalan ke gunung Tuhan, yaitu gunung Horeb. Berjalan menuju ke gunung Tuhan. Di sini firman Tuhan tidak katakan begitu Nabi Elia makan roti bakar dan minum air kendi langsung saenaknya dia pulang jalan-jalan. Tidak, saudara. Tetapi berjalan ke gunung Tuhan sampai ke gunung Horeb. Sudah terkesan Tuhan. Jam 2 malam. Ayo monggo kita mendaki ke gunung Tuhan. Saudara terkesan Tuhan, ini berjalan ke gunung Tuhan. Dan berjalan ke gunung Tuhan melalui doa harapan kita. Disitulah letak kekuatan Tuhan berikan kepada kita yang putus asa, namun yang mau bangun dan berjalan kepada kehendak Tuhan. Jadi saudara terkasih Tuhan, bangun, pandang Tuhan. Ada harapan, ada jaminan, ada berkat. Nah, kalau sudah memegang satu pengharapan di dalam Tuhan, maka ada kekuatan. Dan kekuatan inilah untuk kita terus melangkah ke gunung Tuhan. Ada kekuatan ekstra. Dan hal yang kedua ini, saudara, ya, Elia berjalan ke gunung Tuhan, ya. Ada penyertaan Tuhan, ya. Sungguh luar biasa begitu makan roti bakar dan air dalam kendi itu, ia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Oleh karena apa? Saya percaya bukan makanan secara jasmani yang dia makan. Karena berapa lama makanan itu bertahan dalam tubuh kita. Makanya seperti saya katakan tadi, manusia makan 3 kali. Sarapan pagi, entek, nanti siangnya kita harus isi lagi. Kegiatan, aktivitas, sore atau malam harus diisi lagi. Kalau nggak diisi, ya, lemah. Tandanya pusing-pusing. Nah, saudara. Nah, aduh aku kenapa ya kok pusing-pusing kok? Padahal gak loro. Ternyata apa, saudara? Lapar. Coba makan. Walaupun mie instan akan ada kekuatan yang baru, tetapi bertahan berapa lama? Tetapi Nabi Elia oleh makanan itu mampu bertahan 40 hari 40 malam. Saya percaya bukan karena makanan jasmani yang dia makan saat itu, tetapi karena dia melangkah ke gunung Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam keadaan apapun. Saya percaya 40 hari 40 malam itu pasti ada gangguan, pasti ada halangan. Namun karena dia melangkah ke gunung Tuhan, ada penyertaan Tuhan, maka akan memampukan dia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Horeb. Dan kalau sudah ada di gunung Horeb, yang ketiga, perkara yang sungguh luar biasa lagi, saudara. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, untuk kita terus mampu berjalan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini,
hai Elia. Nah, begitu dia sudah ada di gunung dan di situ ada gua, apa yang terjadi? Ada firman Tuhan. Dan saya katakan firman Tuhan adalah pernyataan pribadi Allah untuk menyatakan satu rancangan dan rencananya untuk hidup saudara dan saya, bahkan untuk waktu yang akan datang. Begitu dia ada di Gunung Horeb, di gua itu dia bermalam, dan Tuhan katakan, hai Nabi Elia, sedang apa engkau di sini? Apa yang engkau kerjakan? Sudah terkesan Tuhan. Tuhan berfirman untuk menyatakan kehendaknya. Tuhan berfirman untuk menyatakan rencananya. Makanya saya katakan bahwa kehidupan saudara saya ada rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan. Untuk Tuhan mau pakai hidup kita, baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, ya, dalam pelayanan kita, bahkan dalam masa depan anak-anak kita, ya, sudah terkesan Tuhan. Segala perkara mewarnai kehidupan kita. Segala perkara bisa menekan dan membuat kita putus asa. Namun sekali lagi ada kekuatan yang baru, ya, untuk kita mampu melangkah sampai pernyataan pribadi Allah, yaitu rancangan-rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara saya. Sampai Tuhan mau pakai kita. Ya. Karena ayat 15 dan 16 Tuhan katakan kepada Nabi Elia ini bahwa engkau harus mengurapi raja, bahwa engkau juga akan mengurapi Elisa yang akan menjadi penggantimu. Oh, cuma mati sih. Nah, jangan mati dulu. Ada rancangan Tuhan, ada proyek Tuhan yang besar atas hidupmu. Dan Tuhan pun punya proyek yang besar atas kehidupan kita. Nah, untuk itu saudara, mari bangun, ya. Mari kita berpengharapan dalam Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat kita dalam keadaan apapun. Sekalipun kita melewati lembah, ya, air mata, lembah kekelaman, namun Dia Allah Immanuel, menyertai setiap langkah demi langkah hidup kita. Ya. Ada amin saudara? Ya. Kiranya kekuatan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita untuk melangkah, ya, dalam kita melangkah kehidupan itu, sekalipun diwarnai perkara-perkara yang mungkin membuat kita duka cita, membuat kita tertekan, tetapi percayalah Tuhan pasti tolong kita. Kekuatan bukan dari makanan jasmani tadi, tetapi kekuatan datangnya daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bagi berdiri saudara. Katakan satu pujian, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mungkin kita ada yang lemah, tetapi percayalah saat ini Yesus ada di tengah-tengah kita untuk memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Melangkah sekalipun dalam masa-masa sulit bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dalam keadaan apapun, keputusasaan, beban yang berat bisa membuat seseorang enggan hidup. Tetapi kepada firman Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini, untuk kita mampu melangkah sekalipun di masa-masa sulit, ada kekuatan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Tuhan mau kita bangkit dari keputusasaan. Dan kita sudah belajar bagaimana cara untuk kita bisa bangkit dari keputusasaan. Kita harus bangun dan pandang pengharapan di dalam Tuhan. Oleh firman Tuhan, kita mampu melihat pengharapan apa yang ada di dalamnya. Perkara besar apa yang ada di dalamnya. Berkat yang luar biasa seperti apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Oleh firman Tuhan akan menumbuhkan iman percaya, iman pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan kita bangun, melangkah ke gunung Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sampai kita mendapatkan pernyataan pribadi Allah. Bagaimana Allah berfirman untuk menyatakan pengharapan yang pasti bagi kita dan menyatakan rancangan yang indah atas kehidupan kita. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya untuk menyatakan kehendak Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita. Walaupun saat ini kita masih muda, walaupun saat ini kita setengah tua, atau kita yang sudah tua, Tuhan punya proyek yang besar dalam hidup saudara saya, bahkan untuk kehidupan kita. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kehendak-Nya. Kekuatan Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kekuatan itu bukan dari makan minum secara jasmani, tetapi kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Kekuatan itu senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Katakan kembali pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru
firman-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru. Sekalipun situasi kondisi saat-saat ini dalam hidup kami, ada sesuatu yang menekan kami, tetapi puji Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, sehingga keputusasaan tidak mengikat kami, karena kami terus bersama dengan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berpengharapan. Karena Tuhan sudah menjamin hidup kami, hidup yang berpengharapan, lebih daripada seorang pemenang. Dan kami menjadi pemenang-pemenang Tuhan kalau kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu memberikan harapan yang baru kepada kami. Kalau kami hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Tuhan semakin berbicara dengan bahasa yang kami mengerti, sehingga firman yang menjadi rema akan hidup saat kami menghadapi permasalahan demi permasalahan. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kami, sehingga kami dapat melihat satu rancangan Tuhan, bagaimana Tuhan mau pakai hidup kami untuk menyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam setiap loh hati kami, dan terus pegang dan tuntun langkah kami untuk kami kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Engkau kami lakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberikan harapan yang baru bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah berpengharapan dan pengharapan yang baru, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada Bapak. Puji Tuhan, saudara. Tadi pujian kita sebelum firman Tuhan, kita katakan di hadapan Tuhan, besar kasih setia Tuhan. Dan hari ini kita ditutup bahwa kita tidak akan lepas dari tangan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh datang memuji dan membesarkan nama-Mu, menyembah-Mu Bapa. Dan juga kami telah menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami hendak mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh Engkau pakai memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Ajari kami Tuhan semakin hari selalu memberikan yang terbaik dan membawa persembahan kami yang lebih-lebih lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah persembahan ini Tuhan kami letakkan di dalam mezbah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, sambil persembahan dijalankan, kita pujikan segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan,
Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini saudara diberkati Tuhan, ya. Amin. Saudara takut ibadah? Tidak, ya. Kita tidak boleh takut ibadah. Wong ke pasar, kerja, ke mall, itu kan juga bertemu dengan banyak orang. Saudara tidak takut toh? Masa ibadah takut, ya? Tidak ya, saudara yang datang tidak ada takut. Kita semua sehat, dan kalau kita ibadah pasti kita juga sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan, saudara ya. Ini kali yang kedua kita ibadah offline. Masih ada yang tidak konsisten 2. Kursinya masih kosong 2. Ya, saudara ya. Yang di belakang itu Bu Sukiran itu. Terus yang ditempati Oma Naning itu punyanya Bu Sukiran. Yang di sini tidak tahu siapa, saya tidak hafal, tidak bawa HP juga, saudara. Yang tempatnya Arya ini harusnya ada orang, tidak tahu siapa, saya tidak hafal. Minggu, minggu kemarin tidak konsisten 2. Minggu ini juga tidak konsisten 2 pagi, ya. Jadi harap saudara konsisten. Nanti saya telepon sama Bu Sukiran. Bu Sukiran ini rupa-rupanya tidak ngerti arti kata konsisten. Jadi kalau ngomong sama Bu Sukiran harus plek, 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 plek begini, saudara ya. Dia mungkin kurang mengerti. Minggu lalu saja saya bilang, Bu, cuci tangan dulu. Loh, aku loh Bu, tadi pagi isu wes aduh sersi Bu. Loh, Ibu kan naik apa pergi tadi? Naik beca. Bayarnya pakai apa? Pakai uang. Habis pegang uang toh? Iya. Cuci tangan habis pegang uang. Loh, habis pegang uang itu cuci tangan Bu? Iya. Nah, Bu Sukiran itu harus begitu. Kalau ngomong sama Bu Sukiran itu harus sampai dia mengerti. Tapi orangnya nggak gampang cekek, saudara. Saya ngerti, ya saya ngerti dia. Kalau dikasih tahu dia nganut, tapi dia nggak gampang cekek. Ya nanti saya ngomong sama Bu Sukiran ya, supaya kalau dia nggak datang harap ngasih tahu saya. Kalau bisa sehari sebelumnya supaya kursi itu bisa diisi dengan orang lain. Tapi kalau sudah pas harinya, mungkin mau datang, tiba-tiba, loh kok aku diare? Wah, daripada kok diare-diare nang gereja, wes gak usah. Ya itu apa boleh buat, saudara. Saya tidak bisa mengatakan, kok gak konsisten. Ya nggak bisa begitu, ya. Atau tiba-tiba mau datang ibadah, tiba-tiba kepalanya pusing, mumet-mumet. Nah, itu ya nggak bisa. Tapi saudara upayakan seoptimal mungkin, saudara harus konsisten. Kalau saudara sudah ngisi ibadah pagi, datanglah ibadah pagi. Kalau saudara sudah ngisi ibadah sore, datanglah ibadah sore. Karena saya cukup bingung saudara ngatur ini, saudara ya. Bayangkan saja, biasanya kursi ini diisi dengan 80 kursi, saudara. Ya, ini yang kursi biru-biru ini ada 80. Sekarang hanya dikeluarkan 25 kursi, yang lain di gudang, saudara. Ya, karena jarak ini tadi. Otomatis kan banyak yang tidak ibadah, saudara. Saudara yang rindu ibadah, ada saya tolak beberapa hari ini, saya nolak 2 orang, saudara, pagi. Karena dengan alasan sudah penuh, saudara. Waktu hati saya menolak itu, saya berbes sendiri, saudara, terus terang. Saya menangis, Tuhan, kok aku nolak uang ibadah? Orang mau datang kepada Tuhan, tapi apa daya? Ini dilema buat saya sebagai seorang pemimpin, saudara. Ya, dilema buat saya. Ternyata sekarang kursi yang kosong 2, saudara. Ya, nah, saudara ya, bagaimana hati saya? Coba saudara bayangkan, kalau saudara di posisi saya, serba salah, saudara. Ya, olehnya kenapa kalau saudara masih bisa bilang malam, saya tidak bisa atau saya tukar, saya upayakan untuk menukar, saudara, supaya bisa hadir, gitu, saudara ya. Jadi jangan punya pikiran yang negatif atau bagaimana kalau saya tanya, bisa enggak tukar? Kalau bilang enggak bisa enggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkanan sama saya sekarang ya, saudara ya. Saya juga tidak sungkan-sungkan sama saudara untuk telepon. Bisa enggak, Pak? Ini ada yang mau ibadah pagi karena sore bekerja. Bisa enggak tukar? Oh, bisa. Enggak apa-apa. Kalau bilang enggak bisa enggak apa-apa. Saudara, enggak bisa. Saya cari orang yang kira-kira bisa. Nah, gitu loh, saudara ya. Supaya sama-sama enak. Jadi supaya pagi ibadah itu terisi semua, maksud saya begitu kursinya, dan sore terisi semua. Jadi saya atur begitu. Begitu, saudara ya. Jangan tersinggung atau jangan sungkan atau bagaimana dengan saya. Jangan, saudara. Karena di hari-hari ini ya seperti ini keadaannya, kita rodok rai gedek, saya bilangnya, katakan saya rodok rai gedek, saudara. Karena kenapa? Karena kalau saya ngomong sungkan-sungkanan sama saudara, maka kursi ini tidak bisa terisi semua, saudara. Nanti nggak ada yang ngatur. Nah, bagaimana, saudara ya? Nah, sebetulnya bisa kalau nggak saya tolak itu 2,
bisa ya, di belakang itu masih bisa. Saya pikir begitu. Tapi kok aku diarani gak konsisten, isine wis wong selawe, kok ditambahi meneh loro. Nah, itu saudara ya. Itu aku kan diarani gak konsisten kok. Jarene isine selawe. Ini kok isine dadi 17, 18. Sebetulnya kan kursi di belakang itu masih bisa ditempati, yang di deretannya Oma Nani itu kan 3 orang kan masih bisa ya, 3 orang. Nah, kalau saya tidak nolak, dia saya suruh duduk di situ kan bisa, ya toh. Tapi kok aku diarani wong kok gak konsisten Bu Gembala iki. Jarene ngomong isine selawe, saiki diseni wong 17. Nah, saudara, bagaimana? Kan serba salah, saudara ya, serba salah. Jadi hari-hari ini memang dilema, saudara, buat kami sebagai hamba Tuhan, dilema. Jadi olehnya kita mau sungguh-sungguh dalam kita beribadah kepada Tuhan. Saudara datang ibadah karena itu merupakan kehendak Tuhan, ya. Dan kalau apabila terpaksa sampai tidak bisa ya itu tadi online, ya saudara. Tapi online itu yaitu tadi banyak hambatannya. Sing ono kuotane lah, sing HP-ne lemot lah, kan ya. Begitu toh saudara ya. Kalau saudara lihat HP ya, apalagi Bu Sukiran itu tidak pernah ibadah online, saudara. Akhirnya dia datang ke sini 2 minggu lalu sambil nangis-nangis. Olehnya kami tergerak, saudara, dengan suami. Ayo wis, ayo, sudah ayo ibadah saja, ibadah diatur aja diatur ya, karena sudah keadaan jemaat rindu beribadah seperti itu, ya. Nah, itu saja saya rasa ibadah kami pada kita pada pagi hari ini. Tidak berlama-lama, minggu depan yang bertugas ujian Ibu Nini pagi, ya, sorenya saudara Frida, nanti sore yang bertugas Bapak Gatot, ya. Yang bertugas pimpin pujian harap WA dengan Koko yang pagi, yang sore harap WA dengan Karen, ya. Dan lagu-lagu tolong di WA ke Karen untuk dimasukkan ke LCD sehari sebelum. Mari kita akan hari bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Haleluya. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa yang baik, Bapa yang sudah memberi kami kemenangan, sehingga hari ini kami dapat beribadah, bertemu satu dengan yang lain, bersekutu bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan, buat kebaikan-kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu. Kalau sampai hari ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi semua karena Tuhan yang memberikan anugerah untuk kami, yang memberikan kasih setia untuk kami, yang memberikan kebaikan untuk kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada
sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami yakin, kami percaya lewat ibadah yang sudah kami selesaikan pada pagi hari ini, Engkau sudah memberkati kami semua. Dan kami terima berkat-berkat yang daripada Engkau. Lewat pujian yang kami naikkan kepadamu, pujian kami naik bagai dupa yang harum, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah kami boleh senantiasa menghidupi firman itu, karena firman-Mu merupakan pengharapan bagi kami untuk kami tetap melangkah di masa-masa yang sulit seperti saat ini. Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap bentuk persembahan yang sudah kami berikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan yang akan membalas kembali berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Langit akan dibuka, berkat Tuhan akan dicurahkan di atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang takut dan taat akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak Yudi yang sudah melayani dalam pujian, Tuhan memberkati, memakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk bertambah-tambah di dalam Tuhan, yang sudah memainkan alat musik, memegang LCD, dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagaimana Tuhan sudah menolong ibadah kami pada pagi hari ini, sore nanti ibadah yang kedua di tempat ini, Tuhan juga menolong, menutup membungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan buat kami semua kesehatan, kekuatan untuk kami dan keluarga-keluarga kami, supaya tubuh-tubuh kami boleh sehat, kuat. Jauhkan dari segala macam sakit, penyakit, virus, Tuhan hindarkan, jauhkan, melainkan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, agar kami semua boleh sehat, kuat, untuk kami boleh senantiasa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, sampai dengan kecamatan Krian di mana kami tinggal dan berada, perumahan Keraton Superblok di tempat ini, pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan yang bela, Tuhan yang campur tangan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Sejahtera Allah yang sama tinggal di desa-desa, di rumah-rumah di mana anak-anak-Mu tinggal, sejahtera-Mu pun ada atas kami semua. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, pulang rumah kami masing-masing, yang jauh, yang dekat, berkendaraan. Kiranya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan melindungi dalam perjalanan kami, tibakan di rumah tangga kami dengan keadaan baik dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, dengan iman kita terima berkat Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah kemurahan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Allah Anak di dalam Yesus Kristus, serta penghiburan, sukacita, kekuatan, kesanggupan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini, besok, dan sampai Maranatha, kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati dan terus diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya.